Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini saya akan membuat video mengenai interpolasi polinomial Newton. Nah, yang akan saya aplikasikan ke program MATLAB. Sebelum kita belajar lebih lanjut, silakan teman-teman like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Bagi teman-teman yang mau memberikan masukan ke saya, silahkan komen ke kolom komentar. Nah, yang pertama, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tahu apa itu interpolasi. Nah, menurut buku yang saya baca, yaitu buku Komputasi Numerik Pemrograman MATLAB untuk Metode Numerik dari karyanya Suarga, MScM, PhD, interpolasi adalah teknik untuk menghitung nilai pendekatan Y, K pada titik XK, di mana XK ada di antara X0 sampai Xn. Nah, itu tadi penjelasan mengenai interpolasi. Nah, selanjutnya, interpolasi polinomial itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu pada gambar A, kita bisa lihat di sini. Pada gambar A. Nah, di sini di gambar A ini menjelaskan ketika kita punya kondisinya, yaitu kita punya dua titik data, yaitu di sini dan di sini titiknya yang kita ketahui. Nah, dari sini kita akan menginterpolasinya menjadi sebuah garis karena kita hanya mempunyai dua titik data. Nah, yang kedua yaitu pada gambar B, ketika kita punya tiga titik data, yaitu biasa disebut dengan interpolasi polinomial kuadratik. Nah, di mana kita punya tiga titik data, yaitu di sini, dan di sini. Nah, ketiga titik tersebut ketika kita interpolasikan, maka akan membentuk sebuah grafik, yaitu atau kurva berbentuk parabola. Nah, yang ketiga, yang C, itu interpolasi ketika kita punya titik data lebih dari 3. Misal ini, kalau dari gambar ini kita punya 4 titik, yaitu di sini, dan di sini, dan di sini. Nah, ketika kita punya 4 titik data, kalau dari contoh atau polinomial tingkat 3. Nah, bagaimana kalau kita punya datanya itu titiknya cuma ada 4, kita bisa pakai ini. Atau ada 3, kita bisa pakai yang kuadratik. Atau cuma ada 2, malah kita bisa pakai yang linear. Nah, bagaimana kalau masalahnya kita punya datanya itu lebih dari 4, misalkan sampai ke N ya, itu berarti. Nah, dari sini kita bisa mencari fx-nya, yaitu dengan interpolasi polinomial Newton. Sebelum itu kita belajar dulu interpolasi linear. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau interpolasi linear itu ada dua titik data, yaitu x1, y0, x0, dan yang kedua x1, y1. Nah, gimana kita cara mencari fx-nya atau grafiknya atau sumbu y-nya? Kita udah ketahui x0 y0 dan x1 y1. Tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu fx sama dengan y0 atau fx0 ditambah y1 atau fx1 dikurangi y0 atau fx0 dibagi x1 dikurangi x0 dikali x min x0. Jadi nanti bentuknya adalah garis linear. Kenapa? Karena dia mempunyai satu variabel, yaitu x di sini ya.
sedangkan kalau yang lainnya ini kan berupa angka karena sudah diketahui titiknya, yaitu x0, y0 dan x1, y1. Nah, selanjutnya kita belajar interpolasi yang kuadratik tadi yang saya jelaskan. Di sini kita kalau di interpolasi kuadratik itu ada 3 titik data, yaitu yang pertama x0, y0, yang kedua x1, y1. Maaf, ini kurang tutup ya, harusnya di sini ya. Yang selanjutnya x2, y2. Nah, yang ditanyakan kuadratis f2x sama dengan b0 tambah b1x ditambah b2x kuadrat yang melewati ke 3 titik tersebut atau di atas. Nah, caranya kita pakai rumus yang ini. Nah, di sini kan ada simbolnya B0, B1, dan B2, maka kita harus mencari nilainya tersebut. Caranya, ini ada rumusnya, B0 sama dengan fx0 atau y0, terus B1 sama dengan fx1, fx0 dibagi x1 min x0. Nah, yang B2 di sini, ini rumusnya itu. Nah, kita punya contoh fx-nya itu lem x. Nah, diketahui titik datanya ini. Yang pertama 1,0 berarti ini y, ini x0, ini y0, x 0, y 0. Nah, yang ini berarti x1, y1, yang ini x2, y2. Nah, selanjutnya kita cari b0-nya. B0-nya ini, B0 sama dengan fx0 atau y0. Berarti B0-nya sama dengan y0. Y0-nya berapa? Yaitu 0. Maka B0-nya sama dengan 0. Yang kedua, B1-nya berapa? Fx1 atau y1. Y1-nya ini 1,38 sekian-sekian. Tuh, dimasukkan. Dikurangi fx0 atau y0-nya 0. Dibagi x1-nya berapa? 4. Dikurangi x0 yaitu 1. 4 dikurangi 1. Maka hasilnya B1-nya adalah 0,46 sekian-sekian. Nah, yang B2 ini caranya fx2 atau y2 yaitu 1,791 dikurangi fx1 atau y1 yaitu 1,386294. Masukkan, dibagi x2 min x1. X2-nya berapa? Itu 6. 6 di sini, ini x2. Dikurangi x1, x1-nya 4. Nah, selanjutnya dikurangi fx1. Dan seterusnya itu ya, sampai dibagi dengan x2 min x0, yaitu x2-nya 6, x0-nya 1. 6 dikurangi 1 sama dengan min 0, ini ya. Maka F2-nya yaitu dari B0, B1, dan B2 kita masukkan ke persamaan ini dulu. Maka nanti kita akan menemukan fx-nya. Nah, setelah itu yang ditanyakan F22, maka X sama dengan 2 dimasukkan ke persamaan. Maka hasilnya 0,655 0,5658444.
Tuh ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang interpolasi polinomial Newton. Nah, yang saya jelaskan tadi, dimana ketika titiknya itu lebih dari 4 atau titiknya itu sampai n, maka kita akan menggunakan rumus ini. Rumusnya sama semua, tapi berbeda kondisi jika titiknya hanya 2 atau 3 sampai 4. Nah, di sini kita akan belajar ketika titiknya itu sampai lebih dari 3. Nih, rumusnya pakai yang sudah yang dicetak kuning ini ya, di blok. Nah, cara mencari BO sampai B1 sampai BN-nya sama dengan yang tadi. Nih. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Contoh interpolasi polinomial Newton. Dimana kita punya 4 titik data. Ini yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat dari fungsi ln X. Nah, yang ditanyakan perkirakan ln 2 dengan interpolasi Newton orde ke-3. Berarti nanti kita cari dulu nilai fx-nya atau fungsi fx-nya ini. Nah, pertama kita buat tabel dari data yang diketahui. Titik yang pertama kita punya iterasi ke 0, yaitu x-nya yang diketahui nih 1,04,1,386,294 dan seterusnya itu. Nah, cara mencarinya seperti ini. Yang pertama, fx1, x0 pertama ini ya. Caranya ini, yaitu y1 dikurangi y0 dibagi x1 dikurangi x0 sama dengan ini. Nah, yang selanjutnya fx2, x1 yaitu berarti y2 dikurangi y1. Ini kan kalau dari gambar kan kelihatan tuh panahnya nih. Nah, kalau dari fx2 x1 itu dari ini dan ini. Nah kan, maka hasilnya ini. Berarti rumusnya itu fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 dikurangi x1. Itu yang fx2, x1. Yang ketiga, fx3 ini hasil dari fx2 dan fx3. Caranya fx3 dikurangi fx2 dibagi x3 dikurangi x2. Maka ketemu hasilnya 0,182. Dan begitu seterusnya, sama dengan yang kedua ini, yang kuadratik, yaitu 3 titik. Di sini fx2, x1, x0 kita punya data dari fx2,1 kan yang dicari kan nih, maka ini rumusnya berarti dari fx2,1 dikurangi fx1,0 dibagi
X2 dikurangi X0. Begitu seterusnya, nanti ketemu hasilnya. Maka fungsinya nanti akan berupa, nih, kita ganti warna dulu, warna biru aja ya, biru. Maka nanti fungsinya yaitu berupa B0 ini fx0, terus ini fx1, x0 ini b1 nya, ini b2 nya, dan yang terakhir ini b3 nya. Coba bisa lagi. Nah, ini b3 nya. Kalau sudah, nanti tinggal dimasukkan ke persamaan tadi, maka ketemu. Nanti setelah ketemu, karena ini yang ditanyakan perkiraan ln 2, maka x nya kan 2 dengan interpolasi Newton orde ketiga. Maka ketika x nya dimasukkan 2, hasilnya ketemu 0,629. Nah, dari contoh ini saya akan coba dulu ke aplikasi MATLAB. Oke, selanjutnya saya akan mengaplikasikan contoh soal tadi ke program MATLAB. Nah, di sini saya sudah buat skripnya atau editornya. Saya buatnya sesuai dari buku komputasi numerik karyanya Suarga MSCM Mat. Nah, mari kita langsung aplikasikan ke contoh soal tadi. Mari kita jalankan. Oke, ini hasil saya jalankan editornya tadi, seperti ini hasilnya. Nah, sesuai contoh soal tadi, derajat polinomialnya yaitu ada 3. Nah, yang pertama diketahui x nya 1, y nya 0, yang kedua x nya 4, y nya 1,386 294. Yang kedua yaitu x nya 6, y nya 1,759. Nah, yang terakhir data ketiga, x nya itu 5, maka y nya 1,609438. Maka akan kita temukan tabel referensinya, yaitu ketika x nya 1 maka y nya 0, ketika x nya 4 maka y nya 1, sekian-sekian, ketika x nya 5 y nya sekian, dan seterusnya. Maka kita perlu mencobanya. Nah, di sini nanti nilai fx nya yaitu b0 nya yaitu 0, b1 nya 0,462099800, b3 nya min sekian, dan b0, b1, b2, dan b3 nya 0,07 sekian-sekian. Maka nanti akan ketemu fungsinya. Setelah ketemu fungsinya, kan nanti masih bentuk ada variabelnya. Maka ketika kita masukkan titik coba x nya itu sama dengan 4 misalnya, maka hasilnya pasti itu 1, kan x nya 4, maka pasti hasilnya 1,38 sekian-sekian. Nah, selanjutnya masih mau interpolasi ya, maka masukkan titik coba lagi. Ketika x nya 6, maka hasilnya 1,791759000. Begitu seterusnya. Jadi ketika saya masukkan titik cobanya ya selain yang ada pada tabel, misalkan 9 itu tidak ada pada tabel, maka hasilnya itu 1,62 sekian-sekian. Begitu seterusnya. Misal saya contoh lagi, x nya itu 15, maka akan ketemu hasil atau x y nya yaitu min 1, sekian-sekian. Itu seterusnya. Ketika selesai maka saya tulis 0. Nah, sekian
penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.